Meski kasus COVID-19 varian baru Omikron belum ditemukan di Indonesia khususnya di Kota Malang, namun antisipasi dini mulai dilakukan. Dinas Kesehatan Kota Malang menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Hal ini untuk menangkal varian baru Omikron. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif menyebut bahwa secara umum varian baru COVID Omikron mitigasinya tidak berbeda dengan varian sebelumnya. Karena itu, Omikron sendiri bisa ditangkal dengan memberikan edukasi agar masyarakat tidak longgar dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain menerapkan prokes yang ketat, masyarakat yang belum divaksin diminta untuk segera datang ke vaskes terdekat dan melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, diyakini dapat mencegah varian COVID lama maupun baru. Dr. Husnul juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan kasus terkait varian Omikron. Dr. Husnul juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan kasus terkait varian Omikron di Indonesia dan di Kota Malang. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap waspada agar tidak masuknya varian baru dan pencegahan COVID-19 segera teratasi. Untuk varian baru yang disebut dengan VOC varian of concern jadi yang menjadi perhatian selama ini adalah Omikron. Nah, kita gimana khususnya di Kota Malang? Pada umumnya dan pada khususnya Omikron itu mitigasinya tidak berbeda dengan sebelumnya. Sehingga satu tentu adalah anjuran pada masyarakat yang selama ini masih longgar di dalam protokol kesehatannya. Nah, kita berikan edukasi untuk ketat di dalam protokol kesehatan. Yang kedua tentu masyarakat yang masih belum vaksin bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Yang belum lengkap vaksinnya nanti bisa dilengkapi, karena dua inilah nanti yang bisa memberikan pencegahan dari baik itu varian baru maupun varian yang lama. Jadi bagaimana protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik, kemudian vaksin. Dua itu insya Allah gitu. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual cabai di sejumlah pasar rakyat di Kota Malang terus mengalami lonjakan. Saat ini harga jual cabai tembus Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai disebabkan karena stok minim dan pasokan dari petani yang berkurang akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi belakangan ini. Tingginya intensitas hujan yang terjadi belakangan ini membuat hasil panen cabai di kalangan petani berkurang. Akibatnya berdampak pada harga jual cabai yang melonjak. Harga jual cabai di pasar rakyat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 untuk cabai besar dan Rp40.000 untuk cabai kecil, saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni Rp50.000 untuk cabai besar dan Rp60.000 untuk cabai kecil. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini disebabkan karena kurangnya stok di pasar, serta minimnya pasokan dari petani akibat cuaca. Banyak tanaman cabai petani yang rusak akibat tingginya intensitas hujan belakangan ini. Selain itu, pasokan cabai dari petani di Malang Raya yang kurang menjadi salah satu faktor penyebab naiknya harga cabai. Pedagang di Malang hanya mendapatkan pasokan dari petani di wilayah timur serta Bondowoso. Pedagang di Malang hanya mendapatkan pasokan dari petani di wilayah timur seperti Bondowoso dan Situbondo. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang berkurang. Sementara itu, pasokan cabai dari petani di Malang Raya yang kurang menjadi salah satu faktor penyebab naiknya harga cabai. Sementara, selain harga cabai yang terus melambung tinggi, harga bawang masih normal. Untuk bawang merah dan bawang putih saat ini masih di harga Rp24.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit saat ini berapa, Bu? 60. Itu harganya mengalami kenaikan atau penurunan, Bu? Naik. Mulai kapan, Bu, naiknya, Bu? Sudah 4 hari. 4 hari. Dari sebelumnya berapa? 30. Sekarang 60. naik drastis, Bu, ya? 30, 40, 50. Sekarang 60. Selama 4 hari kemarin itu. Iya.
Kalau stoknya ada apa sedikit, Bu? Apa itu? Stok cabai. Barangnya ada apa kurang, Bu? Oh sudah itu sudah mahal. Enggak, maksudnya dapatnya dari petani itu banyak apa sedikit, Bu? Tidak tahu saya. Orang ini kan beli di gadang. Gula ini gadang. Oke. Ibu, selain cabai rawit yang naik lagi apa, Bu? Harga kebutuhan pokok, Bu. Cabai hijau, cabai besar apa naik, Bu? Cabai besar ya sama saja mungkin. Harga berapa Besar. sekarang? Harganya berapa, Pak? Enggak pernah gula saya Oh, Enggak, kalau jualnya berapa, Bu? jualnya. jualnya. Ya, Cabai yang merah besar, yang besar. Itu Nah, 40 nah, sebelumnya berapa, Bu? belunya Iya. 30. Ikut naik juga berarti, Bu ya. Kalau cabai hijau, Tapi jual lalap ya sama. alam. 60 juga. Iya. Naiknya mulai kapan kalau itu? Ya sudah ada 4 hari 5 hari. Simon Alfredo melaporkan. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang menggelar Forum Group Discussion atau FGD bersama organisasi perangkat daerah pemungut pendapatan asli daerah. Forum Group Discussion ini digelar untuk mencari solusi sekaligus menambah semangat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Malang di tahun 2022 mendatang. Forum Group Discussion atau FGD yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Malang diikuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD pemungut asli daerah di Kota Malang. Forum Group Discussion ini digelar dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi selama pemungutan pajak atau penerimaan pada selama tahun 2021, di mana para OPD saling sering terkait masalah yang dihadapi sekaligus dicarikan solusi bersama. Dwi Cahyo Teguh Yono, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kota Malang, bahwa Bapenda yang merupakan koordinator OPD pemungut PAD Kota Malang berupaya membuat program yang meningkatkan PAD Kota Malang melalui pajak maupun retribusi. Untuk itu, Bapenda bekerjasama dengan BPKP melakukan forum group discussion selama 2 hari yang tujuannya memberikan motivasi dan memotret permasalahan yang dihadapi OPD pemungut PAD. Kemudian diberikan solusi sehingga penerimaan di tahun 2022 dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi yang belum tergali di tahun 2021. Diharapkan dengan forum group discussion yang diikuti oleh 14 OPD pemungut PAD nantinya dapat meningkatkan kinerja OPD pemungut PAD sehingga pendapatan daerah di tahun depan dapat meningkatkan untuk mendukung pembangunan Kota Malang demi kesejahteraan masyarakat. Bapenda itu merupakan salah satu OPD koordinator pemungutan pendapatan asli daerah. Nah, selaku koordinator kami berupaya membuat program dan kegiatan yang bisa tentunya bermuara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri, baik dari pajak maupun retribusi. Nah, 2 hari kami bekerja sama dengan BPKP mulai tanggal 8 sampai 9 hari ini. Itu bekerja sama dengan BPKP dalam rangka memberikan motivasi, kemudian memotret permasalahan-permasalahan apa yang ada di OPD pemungut PAD itu. Nah, dari narasumber BPKP inilah memberikan solusi-solusi, memberikan kalau itu memang kaitannya regulasi, kaitannya SDM-nya, mungkin sinergi data, mungkin kaitannya dengan potensi-potensi yang memang selama ini belum tergali. Itulah ini tadi dalam FGD ini bisa dicarikan solusi-solusinya. Dari PAD itu kan ada beberapa unsur ya. Mungkin pertama mungkin kaitannya regulasi. Kemudian yang kedua kegiatan intent dan ekstensifikasi yang belum optimal. Mungkin banyak potensi-potensi memang yang belum terpotret, belum terpetakan. Nah, itulah di sini ada kiat-kiat. Kemudian ini tadi mungkin katanya SDM, kalau itu sudah ada potensinya, sudah terpetakan, sudah diatur secara regulasinya. Nah, kemudian kira-kira masih ada kendala apa? Itulah yang dicarikan solusinya oleh narasumber sehingga bisa diinformasikan ke kita semua para OPD pemungut PAD sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berimplikasi meningkatnya pula PAD.
FGD ini salah satu pencerahan dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami yang ada di OPD tentunya sangat mengharapkan ilmu-ilmu baru dalam rangka itu tadi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 bertempat di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, dilaksanakan kegiatan peringatan yang berlangsung secara virtual. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya membangun kesadaran anti korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Di Kota Batu, kegiatan peringatan dilaksanakan di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani secara virtual. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, beserta para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, Kajari Kota Batu Dr. Supriyanto SH, serta undangan lainnya. Pada kegiatan ini, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HARKODIA tahun 2021, pemerintah Kota Batu mengikuti secara langsung dari gedung KPK di Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan sudah banyak kasus tidak pidana korupsi yang sudah berhasil diungkapkan dan para pelaku sudah mendapatkan hukuman yang setimpal serta penyelamatan uang negara. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran anti korupsi dan para pelaku tidak pidana korupsi seperti kasus Asabri sudah mendapatkan hukuman berat. Tadi baik Ketua KPK maupun Pak Presiden mengingatkan khususnya kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak swasta untuk benar-benar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu sudah kami coba untuk bisa melakukannya dengan seoptimal mungkin. Mudah-mudahan semua pihak juga bisa lebih baik menjalankan agar hal-hal yang untuk fasilitas masyarakat bisa lebih baik. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah mengikuti kegiatan One Day with Indonesian Coffee Floriculture atau OFICOF di Kairo, Mesir, perusahaan Mesir tertarik untuk memesan kopi asal Kota Batu. Kunjungan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ke Kairo, Mesir sebagai delegasi Republik Indonesia dalam rangka mengikuti kegiatan OFICOF. Setelah melakukan pertemuan dan memaparkan potensi Kota Batu ke investor dan perwakilan perusahaan di Mesir menjadi peluang bagi Kota Batu sebagai tempat investasi. Wali Kota Batu memaparkan potensi bunga, buah unggulan apel, alpukat, dan juga kopi. Berikut petikan wawancara dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di sela-sela kegiatan pentingnya Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Mesir itu saya diajak oleh Kementerian Pertanian itu untuk mengenalkan produk-produk pertanian dan juga tanaman hias di Kota Batu. Tetapi yang tanaman hias masih harus ditindaklanjuti dengan apakah cocok atau tidak tanaman yang ada di Batu untuk ditanam di Mesir. Karena ada 7 kota distrik yang sedang dibangun di Mesir yang butuh tanaman. Jadi mereka akan membuat landscape gitu. Tapi sekali lagi tanaman itu nanti akan dilihat apakah cocok dengan situasi kondisi di sana. Nah, permintaan yang paling banyak itu adalah kopi dan alpukat. Nah, ini saya Kota Batu sebetulnya ada penghasil kopi walaupun semua sekarang ini ditujukan di pool di Dampit. Jadi yang mereka tahu adalah kopi Malang dan memang itu sudah terkenal di sana. Gitu. Nah, ini nanti akan saya koordinasikan kepada petani untuk bisa kita mengepul sendiri yang kemudian mengirim ke sana. Setiap bulan kalau bisa paling sedikit kami diminta sudah 10 kontainer. Nah, ini saya pikir bisa apa enggak, ini masih saya jajaki kepada petani. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Mengembangkan sekaligus melestarikan budaya, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu menyelenggarakan kegiatan Lomba Mocopat Wijil dan Dandang Gulo, Kamis 9 Desember 2021. Kegiatan Lomba Mocopat Wijil dan Dandang Gulo ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Kegiatan Lomba Mocopat ini juga sebagai sarana untuk mewadahi para pegiat seni baca mocopat sekaligus membumikan agar lebih dikenal dan diminati kaum milenial. Lomba yang diikuti oleh kurang lebih 28 peserta dari Kota Batu ini diharapkan akan menjadi agenda dan lebih menyemarakan budaya warisan bangsa agar semakin berkembang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kajari Batu Dr. Supriyono, Kadis Parta Aris AS Sidik Siria, para penggiat seni di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kajari Batu Dr. Supriyono berharap dengan kegiatan ini dapat mewujudkan Kota Batu sebagai kota wisata budaya dan membaca mocopat ini bisa lebih dikenal dan diminati para generasi milenial. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Juga mendorong pemerintah Kota Batu ke depan bisa menjadi salah satu kota di samping wisata yang selama ini sudah terkenal, ada destinasi wisata di bidang budaya atau kota wisata budaya. Oleh karena itu, ini saya padukan, saya sambut, dijadikan sebuah momen untuk mengawali, mewiwiti adanya pengembangan kota wisata budaya tersebut. Dan ternyata setelah saya keliling ke daerah-daerah, itu banyak potensi masyarakat kita yang ternyata hobi, senang, dan bakat terhadap tembang mocopat. Oleh karena itu, pada hari ini kita adakan Mocopat Idol, kira seperti itu, lomba tembang mocopat yang diikuti sementara ini adalah khusus warga Kota Batu. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi dengan diselenggarakannya kegiatan ini dan berharap seni mocopat ini bisa semakin berkembang dan lestari. Pada lomba ini akan dinilai 3 juri berdasarkan materi isi, lagu, dan penampilan, dan pemenang akan mendapatkan piala dan uang pembinaan. Penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Dr. Supriyanto, Kajari Kota Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan ternyata di tengah tugas-tugas beliau ternyata juga dengan ikhlas ya, dengan tulus ikhlas mencurahkan kemampuan beliau di bidang seni. Ini luar biasa, di semua lini seni beliau sangat menguasai secara adiluhung, khususnya di seni mocopat. Karena ini merupakan kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Batu dengan sumbangsi beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan keinginan beliau untuk memajukan kebudayaan khususnya Kota Batu, Jawa Timur, dan nasional ini bisa terwujud. Iwan Hikmawan melaporkan.